Terima kasih. Pertanyaannya bukan seperti itu yang bagus ya. Apakah kita menunggu nubuat Rasulullah bahwa di akhir zaman Yahudi akan kalah? Apakah kita nunggu itu saja? Tentu tidak ya. Kita tetap berjuang. Ya. Khilafah Islamiyah akan berdiri nanti di akhir zaman. Itu malah di Palestina. Ya, Nabi Isa turun di Palestina di dua menara putih. Dajjal juga turun, Ya'juj Ma'juj juga keluar. Yang membebaskan nanti adalah Nabi Isa alaihissalam. Loh, kenapa Nabi Isa diturunkan bukan Nabi Muhammad? Kalau bebas Nabi Isa dong? Enggak, karena Nabi Isa meluruskan ideologi orang-orang Nasrani. Nanti Nabi Isa bilang sama orang Kristiani, siapa yang nyuruh kalian menyembah saya dan ibu saya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nah itu nanti Nabi Isa meluruskan. Sadar mereka, berdirilah khilafah Islam yang terakhir. Pertanyaannya, apakah kita akan nunggu itu saja? Udah tunggu aja deh. Makanya ada bercandanya begini, maaf ya, ini bercanda nih. Kenapa orang-orang Arab Sunni nggak mau bantu Palestina? Soalnya kalau dibantu Israel kalah, kiamat. Ada bercandanya begitu. Soalnya kalau dibantu nanti Israel kalah, kiamat. Cerita. Tentu kita tidak menunggu nubuat Rasulullah. Khilafah Islamiyah akan berdiri di akhir zaman itu di Palestina. Bahkan sekarang, menurut saya ya, Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Suyuti mengatakan kiamat terjadi 1477 Hijriah. Mereka berdasarkan hadis Hasan, tidak akan mungkin umatku berusia 1500 tahun. Kita hitung 1477, Nabi Isa 30 tahun di muka bumi. Berarti 1477 kurang 30 jadinya 1447 ya. Maaf ya, saya matematik saya agak kurang ini. Padahal dulu matematik itu adalah pelajaran favorit saya itu. Kalau gurunya nggak datang. 1447 ya. Sekarang 14. Sebentar lagi Nabi Isa turun. Hitungan beliau ya. Bagaimana kondisi dunia? Nah coba loh. Amerika lihat, pengangguran bertambah, negara tidak bisa membayar lagi pegawai negeri, inflasi 11%. Kacau balau Amerika sekarang. Karena selalu membantu perang-perang luar negeri. Makanya ada gerakan pemuda di Amerika, berhenti ngurusin negara lain, urus negara sendiri. Tapi dia belagu kayak jadi polisi dunia. Jadi pertanyaan tadi kita luruskan, apakah kita menunggu nubuat Rasulullah? Tentu tidak ya. Kita tetap berjuang, sebab berjuang itu adalah tugas kita. Menang dan kalah bukan urusan kita. Ini perkataan waktu Italia menjajah Libya, Syekh Umar Mukhtar. Apa kata Italia kepada Umar Mukhtar, orang Libya? Wahai Umar Mukhtar, kau gak usah melawan. Tentara kau cungkring-cungkring, kurus gak bergizi. Tentara kami gagah perkasa. Senjata kami modern, senjata kau sudah lama. Apa aja Umar Mukhtar? Tugas kami cuma berjuang. Menang dan kalah urusan Allah. Gak nyampe 6 bulan terbirik-birik Itali lari dari Libya. Jadi tugas kita adalah berjuang. Di situ syahid. Kenapa kok Allah hancurkan saja Israel? Gampang, tinggal bikin wabah selesai. Tapi di mana lagi perjuangan umat Islam? Di mana lagi syahid kita peroleh? Teman-teman kita yang suka ngebom di Indonesia, berangkat ke sono, bom sana. Sebab ini Darussalam, nggak boleh ngaco, nggak boleh bikin bom itu. Ada Darul Harbi. Darul Harbi, kita boleh membunuh musuh dengan cara apapun. Bahkan bom bunuh diri saja dibolehkan oleh Yusuf Qaradawi, ya, Allah yarham. Selama itu menakutkan musuh, silahkan. Jadi Allah menciptakan Darul Harbi supaya
ada perjuangan umat Islam. Jadi pertanyaannya tadi kita luruskan ya, apakah kita menunggu nubuat Rasulullah, khilafah Nabi Isa, baru nanti Yahudi dikalahkan? Itu nubuat Rasulullah memang terjadi nanti di akhir zaman. Mudah-mudahan ini perang akhir zaman. Tapi ada satu pendekatan, perang akhir zaman nggak menggunakan teknologi, gelombang elektromagnetik mati. Nanti perang akhir zaman tuh manual, pakai kuda, pakai panah, pakai tombak. Nah sekarang kan masih pakai itu ya. Kayaknya belum akhir zaman ini. Sabar aja dulu ya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan itu dijawab oleh Dr. Majid Al-Gilani dalam bukunya Hakadha Dhaharajilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Model Kebangkitan Umat Islam. Itu riset bagaimana generasi Salahuddin yang kemudian membebaskan Masjid Al-Aqsa itu lahir. Ternyata bukan tiba-tiba, tetapi kalau menurut penelitian itu ya, dari imam besar Imam Al-Ghazali, beliau gelisah lalu uzlah, menarik diri, menulis buku Ihya Ulumuddin, menyadarkan umat untuk kembali sadar, people to people, orang per orang itu harus memperbaiki diri. Setelah itu dipakai idenya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jaili dan para ulama zaman setelahnya, lalu melahirkan sekolah namanya Madrasah Nuriyah, didirikan oleh Nuruddin Mahmud Janji, yang itu intinya adalah kembali ke agama, seriusi Quran, seriusi hadis. Tapi ingat, di saat itu hadis melahirkan rumah sakit, hadis melahirkan pasukan, hadis melahirkan pembebasan pajak. Jadi zaman Nuruddin Mahmud Janji pajak dihapuskan, tapi kemakmuran meningkat. Kan aneh kan? Nah itu diteliti oleh Dr. Majid Al-Gilani dan kemudian menjadikan umat Islam kuat. Lalu muncullah generasi Salahuddin. Salahuddin itu awalnya seorang pemuda bernama Yusuf, penakut, pernah mabuk, kalau jatuh dari kuda nangis. Lalu kemudian dididik oleh pamannya Asaduddin Sirkup, sampai kemudian diajak ke Mesir, dan kemudian barulah pemuda penakut ini tumbuh menjadi pemuda gagah perkasa, penuh kasih sayang. Murid utama Nuruddin yang kemudian kita tahu membebaskan Masjid Al-Aqsa barengan. 4.000 pasukan pertamanya itu diceritakan hafal Quran 30 juz. Nah itu kalau kita ambil lagi, nah ini ada bukunya, tapi ini saya ulang ini kayaknya. Ini ada buku yang diteliti oleh Prof. Abdul Fattah Al-Awaishi, guru kami. Ini kalau ini meneliti tentang proses pembebasan Masjid Al-Aqsa dari zaman Rasul sampai zaman Umar. Itu prinsipnya sama, nggak bisa kita diam saja. Kita memulai dari serius mendalami agama, memanfaatkan ilmu itu untuk membangun masyarakat kita, teknologi kita, dan kemudian insya Allah kita menang.